Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar tematik tema 8 subtema 2 pada pembelajaran yang keempat. Perhatikan gambar. Di Indonesia terdapat beberapa agama dan cara ibadah masing-masing. Ayo membaca. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda syukur, bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Ayo berlatih. Tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Ada 3 contoh ini ya. Kemudian kalian cari contoh yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kamu sedang bekerja kelompok. Temanmu harus beribadah. Apa yang kamu lakukan? Coba tuliskan. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila Pancasila, sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan memanfaatkan pohon kelapa. Beberapa manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut. Sapu lidi, ya. Kemudian rumah dengan kayu-kayu yang dipakai sebagai tulang, kemudian juga ini ketupat. Ayo mencoba. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin. Mari kita mencoba menirukan gerak pohon kelapa. Lakukan gerakan berikut ini. Berdiri tegak, berdiri dengan tegak, angkat kedua tangan ke atas selalu genggam. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Tahan gerakan sampai hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan juga gerakan berikut. Berdiri tegak, angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Miringkan badan ke kiri. Tahan gerakan sampai hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Miringkan badan ke kanan.
Tahan gerakan sampai hitungan kelima. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke posisi berdiri tegak. Apakah kamu dapat menirukan gerak pohon kelapa dengan baik? Gerakan apa yang paling mudah kamu lakukan? Gerakan apa yang paling sulit kalau kamu lakukan? Menirukan gerak pohon kelapa termasuk melatih kelenturan badan. Menirukan gerak pohon kelapa bertujuan melemaskan otot pinggang. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna, mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Ayo berlatih. Tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Tuliskan berdasarkan bacaan sebelumnya. Ya, silahkan. Kalian urutkan buah kelapa dapat bertahan lama, artinya apa? Kemudian apa ya? Silakan dikerjakan. Selanjutnya, setelah selesai mengerjakan, perhatikan kembali penjelasan tentang manfaat buah kelapa. Adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Coba ceritakan, ya. Sikap apa yang kamu miliki sesuai dengan apa penjelasan-penjelasan di atas manfaat buah kelapa. Kalian coba ceritakan, tuliskan di sini. Setelah selesai kegiatan bersama dengan orang tua mengenalkan beberapa benda yang terbuat dari bagian pohon kelapa dan menunjukkan manfaat kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sangat mudah. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.